وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun fi haqiqatil kibri. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat takabur, yakni membesarkan diri, yaitu satu maksiat batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ma'nal kibri sifatun bin nafsi yansha'u min ru'yatin nafs. Wa amma ma yazharu minal mutakabbir bil zahir fahuwa kal asari litilka sifah. Artinya makna takabur itu yaitu sifat yang di dalam hati yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi daripada orang lain di dalam bersifat kesempurnaan. Seseorang itu merasa mempunyai kelebihan daripada orang lain, yang kelebihan itu bermacam-macam. Sehingga ia memandang dirinya lebih bersih, lebih mulia dari orang lain. Itu takabur. Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu, maka yaitu bekas sifat takabur yang di dalam hati itu. Jadi muncul ke penampilannya, wa imma perkataannya, atau gayanya berjalan, atau gayanya berpakaian, atau gayanya cara berbicara itu akan muncul dari dalam, sebab dari dalam hatinya itu. Dan setengah daripada perbuatan yang zahir yang menunjukkan takabur yang di dalam hati itu, yaitu meninggikan dirinya di dalam kedudukan. Di dalam segala hal, ianya tuh pasti menurut nafsunya lebih baik dari yang lain. Itu orang takabur. Nang sama-sama kayak inya kah? Si kelebihan, pasti orang punya kelebihan yang lain dari inya itu dianggapnya masih kalah, masih kuat inya menurut nafsunya. Dan setengah daripadanya
bahwa ia mendahulukan dirinya di dalam perjalanan daripada orang lain. Maksudnya perjalanan ini bukan berjalan, artinya segala hal apa saja pastinya paling utama dulu. Karenanya diberikan kemampuan, diberikan kelebihan tadi. Dari kelebihannya itu merasa mempunyai kekuatan. Misalnya mempunyai kesugihan atau cerdas atau alim. Nah, jadi sesuatu yang dia merasa punya kelebihan itulah yang menjadi andalannya, sehingga orang lain itu dianggap biasa. Dan setengah daripadanya itu bahwa ia menilik akan orang lain dengan tilik yang menghinakan akan dia. Ya, orang sombong itulah. Walaupun sama oninya keahliannya, tetap inya menurut nafsunya ada kayak aku juga, hebat aku juga dalam nafsunya. Karena orang sombong ini pasti ada persaingan terus, ada habisnya. Dan setengah daripadanya takabur itu bahwa marah ia akan seseorang tidak memberi akan dia salam. Kalau bertamuan atau apa tuh kada beri salam, nafsunya tuh sarik. Nah, kada nyamannya. Ini karena sifatnya tuh hendak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan. Kenapa jadi merasa hendak dimuliakan? Karenanya merasa mempunyai kelebihan tadi. Dan marah akan seseorang yang tiada membesarkan akan dia, dan marah ia akan orang yang tiada menyampaikan segala hajatnya. Kalau inya tuh berhajat kan orang kadang mengabulkan syaratnya. Dan setengah daripadanya takabur itu bahwa marah ia jikalau ditegur oleh orang lain. Kalau ada kesalahannya ditagur atau dinasihati kada maunya, sarik. Dan suka ia menegur akan orang lain. Itu orang yang ada sifat takabur di dalam hatinya. Dan setengah daripadanya takabur itu apabila ia berbicara sesuatu masalah dengan orang lain, atau ia berbantah dengan orang lain, niscaya tiada ia mau mengalahkan akan dirinya itu, dan tiada ia mau mengikuti akan perkataan orang lain, dan jikalau benar perkataan orang lain itu sekalipun kada maunya. Nah, ini orang takabur lah. Nah, itu jadi orang takabur itu mewarisi sifat iblis. Dan hasil makna takabur seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin itu, yaitu etikat seseorang di dalam hatinya bahwa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran atau ketinggian dengan bersifat kesempurnaan yang terlebih tinggi daripada martabat orang lain daripadanya itu. Dan dinamakan etikatnya yang demikian itu adalah etikat orang yang sombong, orang yang takabur. Ini hatinya, ini lah nafsunya nih. Di dalam nafsunya tuh ingat merasa lebih hebat. Maka apabila dijahirkannya etikatnya yang di dalam hatinya itu dengan perbuatan yang zahir yang menunjukkannya takabur atau dengan perkataan yang zahir yang menunjukkan yang demikian itu takabur, atau dengan kelakuan yang zahir yang menunjukkan yang demikian itu, maka dinamakan orang itu orang mutakabbir. Nah, kalau mutakabbir ini sembunyian, nah action jahirnya penampilannya tuh luar biasa, egonya itulah.
Tapi kalau takabur aja itu andaknya di nafsunya aja. Kadang-kadang keluar kada terlalu nampak. Tapi kalau kalimatnya mutakabbir ini di dalamnya, di luarnya, penampilannya, caranya berbicara, cara berjalannya, cara berpakaiannya itu semuanya sudah menunjukkan actionnya itu sombong. Nah, kalau sugih sampai mobil aja kan pembantu membukakan. Nah, itu kalau orang sudah mutakabbir. Nah, sebagian tuh seluruh organnya dimasuki oleh sifat setan. Jadi bedanya dengan takabur dengan mutakabbir. Kalau takabur itu hanya di dalam nafsunya, nah, perasaannya, menilik orang rendah itu. Tapi kalau yang mutakabbir ini sebagian sudah, sebagian awak lahir dan batin. Nah, pandirannya pasti tinggi terus, ada mau kalah. Itu orang mutakabbir. Nah, ajar Nabi ini wajib dilawan orang ini. Kalau orangnya sombong, lawani dengan action sombong. Dengan tujuan supaya sadar. Adapun jikalau beretikat seseorang di dalam hatinya itu bahwa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran atau ketinggian dengan bersifat kesempurnaan atau mempunyai kebesaran padahal ia tidak mengetikatkan menghina seseorang di dalam hatinya itu, maka itu dinamakan ujub. Nah, itu ujub lah guburnya. Ujub ini bangga dengan diri sendiri. Kada ada hubungannya dengan manusia, kada ada. Bangga dengan kekayaannya, bangga dengan keilmuannya, bangga dengan kecantikannya. Pokoknya bangga-bangganya, rasa puas. Nah, bangga dengan amal ibadahnya. Nah, itu ujub. Artinya setiap bangga dengan apa yang terjadi pada dirinya itu berarti merasainya nang punya pekerjaan. Jadi kada ingat awan orang memberikan anugerah awan dirinya itu ujub lah. Itu perbedaan dengan takabur. Kalau takabur ini berhajat kepada manusia, berhajat kepada manusia yang lain. Ria itu juga berhajat on manusia juga. Hendak minta dipuji, hendak minta dilihat lah gawian. Nah, itu perlu tahu kita supaya kita mengerti bila kita ada dalam hati kita itu di mana gugurnya, di takaburkah, di riyakah, di sum'ahkah, di ujubkah. Itu harus tahu kita. Ya pasti datang itu, pasti datang. Tapi kalau sudah tahu kau menolak. Jaka ibarat bersepeda tuh kalau John merem tuh kau. Nah, tapi bila kada tahu ya berikit di nafsu, rasa seorang paiyanya. Nah, semua ini ada dalam hati itu menghilangkan pahala ibadah. Ibadahnya pahalanya kosong. Karena tujuannya beribadah itu kepada Allah. Wa imma kepada dirinya sendiri bangga atau minta puji wan orang lain. Dan inilah perbedaan antara takabur dan ujub. Seperti yang lagi akan datang bicara ujub itu. Karena fikih dan tauhid kadang bicarakan inilah. Jadi itu pentingnya. Makanya jar Imam Malik, man tafaqqaha walam yatasawwab faqad tafassaqa. Barang siapa berfikih, ahli fikih, tahu hukum semuanyaan, tapi kada bertasawuf, maka orang itu menjadi fasik. Fasik itu ada dua, fasik zahir. Fasik zahir itu meninggalkan perintah. Fasik batin ia mengakui rasa seorang yang paling hebat. Nah itu. Kalau kada bertasawuf fikih aja kuat lah. Tapi bila bertasawuf berfikih kada pulang. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaka. Itu jar Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ada gampangan. Aulia Allah. Barang siapa bertasawuf kuat Allah tapi kada berfikih, iya nang kada sembahyang lagi tak. Kekuatan hakikat meremehkan syariat. Nah, orang ajan lo atau nang merokok ya orang kuat hakikat kan.
Karena Tuhan semuanya sudah meremehkan tuh nyawan syariatnya. Karena mau mati kada sembahyang kan? Nya kada sembahyang juga. Tapi kada bang, kalau warganya kada purun kada menyembahyangkan, ya kada. Mudah-mudahan insaf, mudah-mudahan sempat bertobat. Syahdan, takabur itu terbagi atas 3 bahagi. Jadi ada 3 tingkatan takabur inilah. Jadi kita perlu tahu. Pertama, takabur atas Allah Ta'ala, yaitu bahwa tiada mau ia mengikut bagi suruh Allah Ta'ala, yaitu orang itu kafir lah, yang semata-mata seperti Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan kehebatannya sampai mengaku Tuhan. Ya kan dalam Al-Quran surah apa tuh? Surah An-Nazi'at kah? Ana Rabbul A'la. Itu kalimat dalam Al-Quran. Aku ini Tuhan yang paling tinggi, paling hebat. Nah, karena kecerdasannya diberi. Memang cerdas Fir'aun tuh. Makanya jadi pemimpin. Nabi Musa gagal berdakwah di Mesir itu karena rakyatnya terbiasa mendukung raja yang zalim. Tak awal lagi sudah. Bila pemimpin yang zalim, rakyatnya diberi makanannya sudah ngalih benar tuh. Tuh contohnya kerajaan Fir'aun. Dan Namrud ini raja waktu Nabi Anukah? Nabi Ibrahim kah? Hah? Nama nak membakar tuh kok? Nah, itu termasuk dia tuh lah. Dan sekalian orang yang mad'u bersifat uluhiyah. Mad'unya sekalian orang yang mengaku mempunyai sifat yang tinggi, mempunyai sifat ketuhanan. Nah, orang-orang dulu seperti itu. Kalau kita sekarang ini apa? Kita sekarang ini kebanyakannya kalau zaman jahiliyah itu menyembah berhala, ya kan? Nampak di hadapan berhala tuh. Kita sekarang ini yang kita sembah apa? Nafsu. Itu bedanya, kada kelihatan. Tapi hanya diri kita. Itu Allah yang bicara dalam Al-Quran. Surah Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya? Di mana prakteknya itu terjadi ketika perintah datang, panggilan Allah, kita berada di mana? Masih di aktivitas kita kah? Masih dengan HP kita kah? Dengan apa? Ketika perintah itu datang kita masih beraktivitas, berarti itulah idola kita sebagai sesembahan kita. Artinya situ nafsu lebih diutamakan daripada menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sekarang. Bedanya kada kelihatan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman kita kuat. Nah, jadi iman kita ini ada ikhtiarnya yang dianjurkan oleh Nabi. Kita hanya dapat riwayatnya. Di antaranya kita dijamin mati itu husnul khatimah ketika salah seorang ulama besar di dalam kitab Syairul Salikin juz ke-4 inilah, beliau apabila membuka majelis Nabi Haidir itu hadir. Nabi Haidir hadir, coba luar biasa nih kiainya nih. Hadir. Jadi pada saat itu kiai ini bertanya kepada Nabi Haidir, apa supaya husnul khatimah? Akhirnya Nabi Haidir menanyakan kepada 1000 nabi karena tahunnya 1000 nabi. Karena tahunnya husnul khatimah, artinya iman kita ketika hendak selamat ada tetap dijamin Allah. Akhirnya apa? Bertanya dengan Allah. Bertanya kepada Nabi lah.
Jar Nabi apa? Ikam pelembah sembahyang subuh tuh nah, wirid dibaca sampai habis. Jangan mbah salam buka. Lah, karena kita menuju 4 bertamuan dia cuma dikisahkan berdulu nih lah. Ini ada 2 iman supaya kuatnya ada 2. Yang pertama ada salat 2 rakaat. Itu riwayatnya dari Abdullah ibnu Umar. Jadi dari Haid Nabi Hadir tadi bertanya Nabi, jar Nabi, imbah sembahyang subuh mulai Allahullah sampai ghairuhi hisab. Itu dijamin sakaratul mautnya husnul khotimah. Hadisnya ada lengkap. Nah, jadi kita dan ini bacaan Nabi, wiridnya Nabi itu semuanya akur Allahu la ilaha. Ya kalau sampai begai rihisab. Itu Quran semuaan. Nah, jadi ulama menyusun itu berdasarkan Al-Quran dan itu dibaca oleh Nabi wiridnya. Kalaupun bulik juga ke rumah, sambung di rumah. Makanya kita kan subuh itu disuruh supaya setelah sholat isyraq baru beraktivitas kan gitu. Kalau jangan mau bulik ke rumah itu meragui pulang. Nah rugi kita. Kalau hendak selamat husnul kha. Yang kedua ada sembahyang. Riwayat dari Ibnu Umar Abdullah. Sembahyangnya salatu hifdzil iman. Usalli sunata la hifdzil iman rak'ataini lillahi ta'ala. Bacaannya qul huwallahu 6 kali. Qul a'udzu birabbil nas. Salam itu baca tasbih 15 kali. Subhanallah subhanallah. Doanya ada juga di sana. Allahumma inni astauduka imani fi hayati wa inda mati fahfaz wa ala inaka. Tapi di dalam kitab itu Allahumma syaddid bi imana. Beda sedikit lah. Di dalam kitab Sirselikin yang juz 4 ada insyaallah. Nah itu jangan ditinggal. Kita kan berikhtiar untuk supaya iman kita ini kuat. Di samping amal ibadah yang lain. Orang iman kuat tuh hidupnya tak pernah terombang-ambing. Apapun pengaruh yang datang pasti kuatnya. Karena imannya itu yang menjadi bentengnya. Nah. Kalau ilmu ada jaminan, ilmu tuh ada jaminan. Berapa banyak orang punya ilmu, nah ujungnya tertangkap. Ya kan? Artinya kan ada jaminan ilmunya. Ya kan? Karena korupsi. Alim dia orangnya, mantri agama berbaik kok tangkap. Kurang apa ilmunya? Artinya ilmu itu ada jaminan. Ada jaminan ilmu. Makanya jar Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yampa. Aku berlindung dengan ilmu yang tidak memberikan manfaat. Jadi ilmu-ilmu ini ada ilmu agama juga, cuma ada diamalkan lalu ada memberi manfaat sedikit, walaupun sedikitnya lebih, tapi wa in qalla, tapi istiqamah terus menerus. Itu yang pertama, takabur tingkatan yang pertama. Insya Allah kita kadang-kadang kayak Fir'aun, kayak Namrud nih, mudah-mudahan ya udah. Cuma tadi kita nafsu lah, kita ini di nafsu hendaknya membahayakan di nafsu. Kita makanya ulah karena itu kita ini minta ampun setiap hari itu. Karena dosa itu pasti ada. Dosa di hati ini pasti ada. Kelalaian kita dengan Allah itu dosa. Kedua, takabur atas segala rasul alaihissalam, bahwa tiada mau mengikut akan bagi suruh mereka itu rasul, dan tiada beriman ia seperti yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala akan perkataan umat-umat yang terdahulu. Anu'minu li basyaraini mislina. Surah Mukmin. Artinya, adakah kami percaya bagi 2 orang yang seumpama kami? Dan seperti firman Allah Ta'ala mengkhiatkan mereka yang mengata bagi nabi-nabi mereka itu, ma antum illa basyar misluna. Ini nabi-nabi terdahulu ceritanya lah. Makanya nabi orang-orang Yahudi ini, nabinya itu dibunuhnya. Ya kan segan-segan membunuh nabinya itu, karena nabinya itu kan juriat darinya juga. Kalau nang 25 kan yang terbunuh siapa? Cuman Nabi Zakaria. Nang lainnya itu banyak yang dibunuh tapi kada berhasil. Nah, kayak Nabi Isa dikepung juga sudah. Jadi ancaman para wakil-wakil Allah itu memang bunuh itu luar biasa, karena banyak
umatnya ini kada setuju. Ma antum illa basyarum misluna. Surah Yasin ayat 15. Artinya tiada ada kamu melainkan manusia seperti kami. Apa kami mengikuti kami? Kamu itu manusia seperti kami. Ujar buan Yahudi deh. Yahudi aja deh. Maka yang demikian itu kafir yang sempurna. Orang yang tidak mengikut suruhnya Nabi. Nah, kebetulan kita ini kan bulan Maulid nih, yalah. Bulan Maulid. Ini momen kita untuk mencontoh Rasulullah. Lalu ada pertanyaan, kalau banyak membaca salawat tapi kada mau mengikut apa? Kada mau mengikut sunnah Nabi, kira-kira kayak Pak? Sedangkan hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku itu berarti cinta awan aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa bujur-bujur cinta awan aku, maka orang itu pasti jar Nabi berkumpul aku dalam surga. Kalau ketujuh pun bisa salawat tapi sunnahnya kada digawe. Kira-kira kayak apa ya? Kalau hadis tadi berarti kada tak kumpul. Nang tak kumpulnya orang nang menghidupkan sunnah. Itu kan waman ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnah, ya kan? Arti sunnah itu apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang paling tinggi martabatnya sampai yang paling kecil. Makanya Quran itu kan dibawa dengan dua cara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh nang nampak-nampak ketika dibawa oleh sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun dibawa dengan kasrah, iswatun hasanah. Ini mengisyaratkan sunnah-sunnah nang kecil-kecil pun kita ikuti. Apa sunnah yang kecil seperti makan membaca bismillah, ya kan? Makan tuh membaca bismillah sunnah tuh. Sunnah yang paling tinggi, yang paling kuat adalah sunnah berjamaah sembahyang 5. Itu yang paling tinggi. Karena Nabi kan pernah meninggalkan berjamaah. Jadi mun hendak lengkap, sunnahnya dihidupkan, salawat dibanyak yang baca. Ya iya tuh sudah tuh. Jadi kita harus tahu dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana contoh Rasulullah. Itu kedua lah, takabur yang kedua. Yang ketiga bahwa takabur atas makhluk. Nah tadi kan takabur Allah Ta'ala, takabur awan Nabi. Takabur Nabi apa? Kadang mengikuti sunnah, kadang menggawi. Tahu pun seorang aja makan tangan kiri, minum tangan kiri, kadang-kadang, ya kah? Makan minum tuh nah jangan tangan kiri selama kada ujur. Jar Nabi la tasrabu bisimal fa inna syaitan bisimal. Nah kalau setan itu kan makan tangan kiri, minum tangan kiri, memberi tangan kiri, mengambil tangan kiri. Ada Rasulullah kanan. Nah, itu bedanya. Basinduk tetap kanan juga, jangan kiri. Nah ini kita ingatkan sunnah nih. Kan ini sunnah yang kecil, kadang-kadang kita anggap biasa-biasa. Ketiga bahwa takabur atas makhluk dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya dan menghinakan orang lain daripadanya dan menyeru ia akan orang lain supaya berkhidmat kepadanya dan menyeru ia akan orang lain supaya tawadu kepadanya, yakni merendahkan diri kepadanya. Maka segala yang demikian itu haram lagi berkehendak mensekutui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga ini yang terakhir, orang itu hatinya sombong kepada manusia. Manusia dianggap sepele semua. Dan setengah daripada yang menunjukkan takabur yang di dalam hati itu, yaitu pakaian. Nah bisa juga di pakaian.
Karena pakaian tuh hukumnya mubah. Kada sunat, mubah. Kayak makan tuh mubah juga. Muntahan kada makan seminggu kada masalah. Muntahan. Ya mubah. Sahabat kan Abu Bakar tuh pernah seminggu melatih kada makan makanan pokok. Orangnya sudah dijamin masuk surga. Latihannya. Kada berbicara sampai batu dimasukkan di mulut supaya jangan berpendek. Orangnya sudah dijamin masuk surga, masih aja berjuang. Luar biasa. Itu menunjukkan khaufnya dengan Allah, menunjukkan takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara takabur yang di dalam hati itu yaitu pakaian dan perjalanan yang membawa kepada membesarkan diri, maka yang demikian itu haram, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra ijarahu bataran. Ini ilatnya nah haram ni memang ada dalam hati sombong. Munnya kada sombong ada apa-apa. Ujar Rasulullah, tiada menilik Allah Ta'ala akan tilik rahmat kepada seseorang yang menghilangkan kainnya itu pada ketika ia berjalan karena membesarkan dirinya. Pakaiannya nih, umpama jubahnya atau tapihnya tuh tak ulur, batisnya tuh tak cukup. Kita di sini kan ada mengatakan ini pakaian orang-orang raja Romawi, termasuk di Saudi lah, raja-raja yang di istana tulis di pakaian yang berjubah tutup air kan? Nah, itu pakaian-pakaian orang raja Romawi lah. Kalau nya kada ada sombong ada apa-apa. Makanya Nabi mensunatkan kita umatnya bila sembahyang jangan tak ulur tapih lah, atau baju jangan tak ulur. Pertama kalau tak ulur mau berjalan di jalan kena langis kotoran di pairnya. Napa hadisnya tak lah, la yaqbalullahu salata musabbilin ijarahu, kata Rasulullah. Allah tidak menerima orang yang sembahyang tapihnya tak ulur. Mun kebetulan bang kita sembahyang subuh nyamuk banyak, kada niat apa-apa, kada apa-apa eta ulur tuh. Karena jangan nyamuk jangan ikut dibatis, ya kah? Kada apa-apa, kada kita kada niat sombong lah. Ini di sini ilatnya karena membesarkan dirinya. Nah, jadi sebenarnya tadi pakaian, sarana itu semuanya boleh aja lah. Cuma jangan asal ada, jangan ada kita merasa lebih dari orang yang kita pandang itu. Umpamanya orang kita bermobil, orang tuh bersepeda, jangan sedikit pun menghinakan orang yang bersepeda. Itu aja. Nah, kita pakaian puga, beranya melihat kawan penak ubas pakaian. Nah, jangan sampai memandang orang itu hina. Itu aja, punya kawan kayak itu melatih, selamat ya. Karena kan praktiknya para aulia Allah tuh banyak nah hebat-hebat pakaian kan sejauh guru kita sekumpul kayak pakaian sedikit. Tapi hati beliau sudah mantap latihannya. Ada kita nih kadang-kadang ya bisa berubah. Bila memakai pakaian yang 2-3 juta, asa ubah aja belum tuh. Kapangantin saja pajapai aja kenapa jurang? Hanya nukar aja. Ya, ini 3 juta harganya nih ya. Hah? Nafsu hendak bepadah nafsu. Ini ngalihnya kita latihannya belum ada. Apalagi mobil hanyar. Lah, mobil nang 200-300 juta, asal nang buruk. Ada nang 300 juta kira-kira kayak apa hati kita? Senang boleh tapi jangan jangan sombong tuh aja. Senang nih gembiranya siapa bukan ke diri, senang kepada Allah yang beri nikmat, itu aja kuncinya. Mun senang dengan kita, awak kita enggak senangnya karena dapat nikmat. Tahijab sang pemberi. Itu aja kuncinya. Mun kau melatih kayak itu, tawadu kita. Cuma ngalih lah, ngalih apalagi kawan sama, ya kan? Kawan bubuhan nang ini berataan ngalih benar nih pasti egonya timbul berataan, ya kan?
Nah, yang bagus tuh, makanya Nabi itu kan mengelilingi Sidin itu 40 fakir miskin. 40 fakir, karena Sidin bahkan Sidin berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi jumratil masakin, kata Rasulullah. Jadikanlah aku hidup orang yang paling miskin, matikan aku berkumpul dengan orang miskin. Melatih hati jangan pernah merasa memiliki. Itu maksudnya. Silahkan sugih. Melatih nang kaya hadis Nabi, Allahumma ahyini miski. Kalau kita sudah diberi Allah anugerah kada merasa memiliki, aman kita. Bahkan kita kada ingat on harta itu. Kecuali taitihi, wah nyari ingat ampun seorang. Nah diingatakan Allah aja. Mudah-mudahan kawa kayak itu kita. Kalau sudah kayak itu, insya Allah waktu kada mau terlambat. Cuma nang gawat nih, banyak benar hitungan orang ajan sudah masih berhitung. Nah ini nang berat. Wah, ya ada berat itu. Liwat kan ya? Hah? Nah, jadi Allah tidak memandang lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, barang siapa menghilangkan kainnya karena membesarkan dirinya atau karena takjub akan kebesaran dirinya, niscaya tiada menilik Allah Ta'ala padanya dengan tilik rahmat di dalam hari kiamat. Di sini bukan kiasnya, kita berpakaian tadi bukan hanya taulur, kita berpakaian yang puga, hati kita sombong, kena juga sudah. Bukan pakaian saja, jam tangan puga, utas puga, apa aja yang menghiasi diri kita, ada sombong. Masuk hadis ini. Di sini kan kisah tapih aja, taulur. Tapi semuaan pakaian yang mendorong kepada nafsu kita untuk sombong, maka itu kena semuaan. Nah, jadi mudah-mudahan kita berkat membaca, ingat bahwa semua itu adalah pemberian Allah nikmat, bukan karena usaha kita, walaupun akhirnya usaha kita. Dikit lagi lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man ta'azzama fi nafsihi wakhtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi gadbanu. Rasulullah bersabda, barang siapa membesarkan dirinya dan bermegah-megah ia di dalam perjalanannya, niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala itu, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka atasnya. Wal iya'ujubil, ini masalah action aja nih lah. Nah, apa aja kita, pakaian tadi kan, sarana kita, rumah kita, semuaan apabila menjadi kebanggaan diri kita, nafsu kita, ini menjadikan Allah tidak memandang rahmat pada hari kiamat. Rumah ganal bagus boleh, semuanyaan boleh, tapi jaga hati. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang takabur dan mutakabbir ini kita pahami mudah-mudahan, sehingga kalau itu datang dalam nafsu kita, maka kita kaum menolaknya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita barataan, sehingga kita kaum praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
ada sarwan baisanillah matahari sama tahawul. Warga di sini aja tidak baca matahari. Karena ini Allah diuji. Di Indonesia sarwan baca matahari. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah